Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau membahas satu saham yang kinerja laba di Q1 tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dari yang awalnya 264 miliar, naik menjadi 311 miliar pada Q1 tahun 2025. Tapi sayangnya, kinerja laba di Q1 tahun 2025 ini belum bisa sebaik kinerja laba di tahun 2023 untuk Q1, 2022, 2021, dan 2020, di mana memiliki laba dengan angka di atas 311 miliar rupiah. Oke, untuk rasio keuangannya, gross profit margin 90,5% dengan net profit margin 23,5%. Untuk angka gross profit margin ini, kita harus lihat lagi di laporan keuangannya. Net income-nya quarter year on year growth naik 17,7%, dengan tawaran dividend yield 2,8% yang terakhir dibagi di tahun 2025. Untuk harga sahamnya, seperti yang kamu bisa lihat di sini, pernah naik hingga di atas Rp5.000 pada sekitaran tahun 2020, tapi saat video ini dibuat di angka 1.230. Bahkan sebelumnya sempat berada pada angka di bawah Rp1.000. Itu artinya sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir saja. Dan sebagai informasi, saham ini belum listing di atas 10 tahun, sehingga data terupdate baru bisa kita lihat sesuai dengan tampilan yang ada ini. Ini merupakan grafik PBV-nya saat video ini dibuat di angka PBV 0,98 kali. Rata-rata PBV 3,3 kali, cukup premium jika dibandingkan dengan saham-saham yang lain. Dulunya bahkan sempat di atas PBV 6 kali, tapi kini mencapai PBV terendah dengan angka 0,98 kali. Seperti yang saya katakan tadi, saham ini belum listing di atas 10 tahun sehingga data PBV juga belum bisa menghasilkan angka di atas 10 tahun PBV. Nah, ini merupakan informasi terkait historical dividennya. Terakhir membagi dividen di tahun 2025 dengan nominal 34,5 per lembar saham. Nominal dividen per share-nya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dividen dalam 4 tahun terakhir, yaitu di tahun 2022 dengan angka 61, tahun 2023 dengan angka 92, tahun 2024 dengan angka 70, dan di tahun 2025 turun menjadi 34,5 per lembar saham. Oke, saham yang kita bahas adalah saham BTPS dengan harga yang naik 4,6% dalam 1 tahun terakhir. Saat video ini dibuat di angka 1.230. Nah, sekarang kita bahas dari aspek range PBV-nya. Mari kita lihat sekilas di sini. Jika kita menggunakan range PBV 0,5 sampai 1,5 kali. Oh iya, tapi sebelum itu, mari coba kita hitung dulu untuk modal per lembar sahamnya. Ini merupakan informasi dari laporan keuangan Q1, yaitu jumlah ekuitas dan lembar saham beredar. Jika kita membagi dua hal ini, akan diperoleh modal per lembar sebanyak 1.250. Dan jika kita bagi dengan harga sahamnya, akan diperoleh PBV 0,98 kali. Dengan range PBV 1,5, diproyeksikan harga saham bisa ke angka 1.875 atau dengan potensi 52%. Sebaliknya, jika harga ke 0,5 kali PBV, bisa turun hingga 625 atau turun sekitar 49%. Sekarang kita lihat range 1,5 dan 0,5 itu dari mana. Nah, angka 1,5 kali ini merupakan masih di bawah dari minus 1 standar deviasi, sedangkan angka 0,5 kali masih di atas dari minus 2 standar deviasi. Itu artinya sebenarnya kita menggunakan range PBV yang bergerak pada angka minus 1 sampai minus 2 standar deviasinya. Meski begitu, kamu perlu ingat bahwa BTPS ini belum listing di atas 10 tahun, sehingga untuk histori jangka panjangnya belum bisa kita lihat secara lebih luas. Selain itu, kamu bisa lihat untuk range PBV-nya sebenarnya cukup lebar, karena sempat berada pada angka PBV di atas 6 kali, tapi saat video ini dibuat hanya 0,98 kali saja. Oke, sekarang mari coba kita bahas terkait proyeksi dividen di tahun depan, berhubung tahun 2025 sudah bagi dividen. Seperti yang saya katakan tadi, mereka membagikan dividen 34,5 per lembar saham di tahun 2025. Tentu saja dividen yang dibagikan di tahun 2025 berasal dari pencapaian laba tahun 2024. Coba kita bandingkan untuk tahun 2025 yang akan dibagikan di tahun 2026. Dengan perhitungan sederhana, kita asumsikan dividen payout ratio-nya tetap dan diproyeksikan data hingga Desember tahun 2025 mencetak laba 1,2 triliun. Angka ini diperoleh dengan memproyeksikan data dari Q1 tahun 2025, sehingga besar kemungkinan akan mengalami perubahan seiring dengan terbitnya laporan Q2 sampai Q4. Tapi pada video ini kita asumsikan saja seperti ini karena data yang masih kita peroleh adalah data Q1-nya. Jadi kita hitung dulu kenaikan dari tahun 2024 dengan angka 1,06 ke 1,2 di tahun 2025.
akan memperoleh kenaikan sekitar 17%. Itu artinya dengan asumsi payout ratio yang tetap, dividen per share diharapkan bisa tumbuh dari 34,5 menjadi 40,2. Tapi sayangnya, proyeksi dividen yieldnya juga masih kurang menarik dengan angka 3,3% saja. Tapi ingat, ini hanya proyeksi saja, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Mohon juga agar kamu dapat cek data yang ditampilkan, karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan. Nah sekarang mari coba kita bahas terkait laporan Q1 tahun 2025 saham ini. Oke, ini merupakan informasi laporan keuangan per 31 Maret 2025 PT Bank BTPN Syariah yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang mengalami penurunan dari 592 menjadi 458 miliar. Nah kemudian ada juga beberapa pos keuangan yang berkaitan dengan bank syariah, yaitu piutang, pinjaman, dan pembiayaan, tentunya dengan sistem syariah. Bisa kamu lihat sini mayoritas didominasi oleh piutang dengan angka 8,8% yang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutangnya juga mengalami penurunan dari 924 menjadi 893 miliar di Q1 tahun 2025. Secara total jumlah asetnya adalah 21,7 triliun yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya, tapi tidak terlalu signifikan. Untuk komponen liabilitasnya, tentu saja untuk komponen simpanan nasabahnya ini dihitung dengan sistem syariah, yang mana bisa berbeda dengan sistem bank konvensional lainnya. Coba kamu lihat di sini untuk komponennya, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Nah, untuk totalnya berjumlah 2,09 yang mengalami penurunan juga dibandingkan periode sebelumnya. Nah, secara total jumlah liabilitasnya juga mengalami penurunan dari 2,8 menjadi 2,5 triliun rupiah. Sedangkan ada juga dua komponen lain yang bisa kamu lihat di sini yang tentunya menganut sistem syariah, yaitu tabungan dan deposito. Bisa kamu lihat untuk nominalnya dengan total 9,5 yang mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi ekuitas. Jumlah ekuitasnya adalah 7,9 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mayoritas ekuitas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan penggunaannya. Oke, sekarang mari kita lihat dari sisi laba ruginya. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan pengelolaan dana dengan nominal 1,2 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya 1,3. Nah, hak bagi hasil milik bank ini secara neto mengalami penurunan dari 1,2 menjadi 1,1. Sekarang pertanyaannya, kenapa laba perusahaan bisa naik di Q1 tahun 2025 ini? Alasannya sederhana, karena total beban operasional lainnya ternyata mengalami penurunan dari 933 menjadi 792 di Q1 tahun 2025. Beberapa penyebabnya, contohnya yang mendominasi adalah pos keuangan berikut ini, yaitu pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang turun dari 384 menjadi 218. Hal itu menyebabkan total beban operasional lainnya mengalami penurunan dari 933 menjadi 792, sehingga berdampak kepada pencapaian laba yang mana bisa mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 310 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya 263. Dari laporan keuangan sederhana ini saja kamu bisa lihat sebenarnya menghasilkan kenaikan laba yang lebih disebabkan oleh penurunan dari beban operasional lainnya, lebih tepatnya oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Selain itu, untuk hak bagi hasil milik bank secara neto sebenarnya mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham Bank BTPN Syariah ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silahkan kamu mempertimbangkan sesuai dengan hasil analisa kamu masing-masing. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Apakah kamu pernah merasa cemas ketika harga saham jatuh? Atau sebaliknya, terlalu serakah ketika harga saham terus naik? Kamu bukan satu-satunya. Banyak investor yang terjebak dalam dua kondisi emosi yang paling kuat mempengaruhi keputusan mereka, yaitu takut dan serakah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik psikologi ini? Kenapa ketakutan dan keserakahan bisa mempengaruhi harga saham dengan begitu besar? Mari kita bahas. Psikologi investasi adalah sudut pandang yang mempelajari bagaimana perilaku dan emosi investor mempengaruhi keputusan mereka dalam pasar saham. Dalam dunia investasi, ada dua emosi yang sering kali mendominasi, ketakutan dan keserakahan. Kedua emosi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat menyebabkan volatilitas harga saham yang besar. Kenapa satu saham yang sama pada harga yang sama, ada yang menganggap murah sehingga dibeli, ada juga yang menganggap mahal sehingga dijual. Nah, jangankan saham,
air mineral saja bisa begitu. Kamu bisa lihat perbandingannya di sini. Untuk gambar di atas, air mineral dijual dengan harga 90.000. Dan untuk gambar di bawah, air mineral juga dijual dengan harga 16.200. Pertanyaannya, apakah harga di atas yang mahal atau harga di bawah yang murah? Kamu tentu bisa menentukan pilihanmu. Itu tergantung dari segmen atau di mana kamu membeli air minum tersebut. Mungkin jika kamu membelinya di restoran bintang 5, harga 90.000 ini bisa dikatakan masih masuk akal. Tapi apabila kamu membeli di swalayan atau toko-toko kecil, mungkin harga 90.000 ini jadi tidak masuk akal. Begitu juga sebaliknya dengan air mineral dengan harga 16.200. Apabila kamu membelinya di restoran bintang 5, mungkin harga ini akan menjadi murah. Tapi apabila kamu membelinya di toko-toko kecil, mungkin harga 16.200 ini bisa dikatakan masuk akal. Ketakutan sering muncul ketika harga saham tiba-tiba turun tajam, memicu reaksi panik. Sebaliknya, keserakahan muncul ketika harga saham terus naik, dan investor merasa bisa kehilangan peluang besar jika tidak ikut membeli. Ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dalam investasi saham. Ketika pasar saham mulai turun, banyak investor cenderung panik dan mengambil keputusan terburu-buru, seperti menjual saham mereka tanpa analisis yang mendalam. Kita cenderung lebih membekas saat mengalami kerugian daripada memperoleh keuntungan. Kerugian sebesar 10 juta dirasakan jauh lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan 10 juta. Ketakutan ini membuat investor lebih memilih untuk menghindari kerugian, meskipun itu berarti kehilangan kesempatan besar untuk bangkit kembali. Kenapa bisa seperti itu? Mari simak perhitungan berikut ini. Ini merupakan perbandingan. Pada simulasi pertama, harga belinya adalah 1.000 dan harga turun ke angka 800. Itu artinya kamu mengalami floating loss sebanyak 20%. Nah, sebaliknya, harga di 800 kembali ke 1.000 berarti kamu harus profit 25%. Dengan selisih harga yang sama yaitu Rp200 dari 1.000 ke 800 dan 800 ke 1.000, kamu bisa lihat sini. Untuk menghasilkan profit, kamu butuh usaha yang lebih besar dibandingkan mengalami kerugian. Nah, kita lihat untuk realita yang mungkin lebih yakin lagi. Apabila harga beli 1.000 dan turun ke angka 500, itu artinya kamu mengalami kerugian 50%. Nah, tapi apabila harga di 500 dan kembali saja ke angka awalnya yaitu 1.000, kamu harus profit 100%. Kamu bisa lihat di sini kan, kenapa orang saat mengalami kerugian akan lebih membekas dibandingkan saat mengalami keuntungan. Karena mereka membutuhkan usaha yang lebih keras untuk sekedar mengembalikan modal mereka. Di sisi lain, keserakahan muncul ketika harga saham naik. Investor merasa terdesak untuk membeli lebih banyak saham karena takut kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Inilah yang kita sebut sebagai greed atau keserakahan. Keserakahan seringkali menyebabkan investor membeli saham pada harga yang sudah terlalu tinggi, mengabaikan analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Ini terjadi karena mereka merasa yakin bahwa harga saham akan terus naik. Namun, emosi ini dapat beresiko besar, karena harga saham yang tinggi belum tentu mencerminkan nilai fundamental yang sesungguhnya. Ketakutan dan keserakahan tidak hanya mempengaruhi keputusan individu, tapi juga dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Ketika banyak investor menjual saham karena takut, harga saham bisa jatuh drastis. Sebaliknya, ketika banyak investor membeli saham dengan harapan harga akan terus naik, pasar bisa mengalami bubble atau gelembung yang akhirnya meledak suatu saat nanti. Kita lihat sebagai contoh kasusnya. Kamu bisa lihat, pada garis berwarna hijau ini, dulunya harga saham berada pada kisaran yang saya tentukan ini, kemudian naik signifikan hingga menyentuh angka tertingginya. Nah, bagi mereka yang melakukan keserakahan, mungkin mereka akan berpikir pada titik ini, harga bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi realitanya, harga bukan naik, melainkan terjun bebas hingga berada pada titik yang sangat rendah ini di tahun 2025. Artinya, mereka yang membeli di titik paling tinggi ini mengalami floating loss yang sangat signifikan. Tapi, berbeda dengan mereka yang membeli di titik di tahun 2015 hingga 2016 ini dan menjual di tahun 2019. Jadi, bagaimana kita bisa mengelola psikologi ketakutan dan keserakahan ini? Berikut beberapa tips untuk kamu. Pertama, tetapkan rencana investasi yang jelas. Memiliki tujuan dan strategi investasi yang jelas akan membantu kamu tetap tenang saat pasar bergejolak. Kamu fokus kemana? Capital gain atau dividen? Jika harga saham turun dan dividen tetap kamu terima, apakah kamu harus panik? Begitu juga sebaliknya. Selain itu, kamu juga bisa lihat, kamu time frame jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin jangka pendek, jika harganya turun, kamu akan panik.
Tapi jika kamu time frame jangka panjang dan dana itu belum akan digunakan, tentu bisa lebih tenang. Diversifikasi portofolio atau money management. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi atau money management yang baik, kamu bisa meminimalkan risiko besar yang disebabkan oleh ketakutan dan keserakahan pada saham tertentu. Misalnya, kamu membeli saham dan harga sahamnya turun. Apabila kamu masih memiliki dana untuk average down, seharusnya psikologimu bisa menjadi lebih tenang. Tapi apabila dana kamu sudah habis, mungkin kamu menjadi lebih panik. Ketiga, kontrol emosi. Cobalah untuk tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar yang cepat. Pastikan kamu tidak membuat keputusan yang impulsif berdasarkan emosi. Ini tentu tidak hanya di pasar modal, tapi dari segi kehidupan kita secara keseluruhan. Entah itu keputusan dalam pekerjaan, keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan, dan lain-lain. Intinya, saat kita merasakan emosi yang bergejolak, sebaiknya jangan mengambil keputusan saat itu, karena biasanya kita menjadi tidak rasional. Keempat, gunakan dasar dalam pengambilan keputusan. Memahami alasan di balik pergerakan harga saham bisa membantu kamu membuat keputusan investasi yang lebih bijak. Kamu tahu alasan kenapa jual, dan kamu tahu juga alasan kenapa harus beli saham tersebut. Ketakutan dan keserakahan adalah bagian dari sifat manusia. Tetapi dalam dunia investasi, penting untuk mengelola emosi-emosi tersebut agar bisa membuat keputusan yang lebih rasional. Dengan memahami psikologi pasar, kita bisa menghindari jebakan emosi yang dapat merugikan kita. Sebagai informasi, apabila kamu mau belajar lebih detail tentang psikologi saham, baik itu hubungan antara rasional dan emosional, masalah takut dan serakah, respon terhadap profit dan loss, apa yang harus dilakukan saat harga turun, bagaimana menyikapi saat harga naik, strategi minim psikologi, dan lain-lain, mungkin ebook psikologi saham ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di awal dan di akhir video. Pasar saham dapat memberikan peluang besar bagi para investor, tetapi juga penuh dengan jebakan yang bisa merugikan. Jebakan pasar saham adalah situasi atau kondisi yang dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang buruk, yang akhirnya mengarah pada kerugian. Jebakan ini seringkali terjadi karena emosi, ketidaktahuan, atau pengaruh eksternal yang menyesatkan. Berikut adalah beberapa jebakan umum di pasar saham dan cara untuk menghindarinya. Pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah perasaan takut ketinggalan peluang besar yang seringkali mendorong investor untuk membeli saham secara terburu-buru ketika harga saham sedang naik tajam. Begitu juga menjual saham terburu-buru saat harga sedang turun tajam. Banyak orang membeli saham karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan besar tanpa melakukan riset yang cukup detail. Begitu juga sebaliknya. Banyak yang menjual saham hanya karena takut harganya turun lebih dalam lagi dan berita yang beredar di mana-mana. Contoh misalnya, saat harga saham sebuah perusahaan teknologi melonjak 30% dalam waktu singkat, investor tergoda untuk ikut membeli saham tersebut tanpa mengevaluasi atau prospek jangka panjangnya. Bagaimana cara menghindarinya? Penting untuk tetap tenang dan melakukan riset mendalam tentang saham yang akan dibeli. Jangan tergoda oleh tren sementara atau keputusan orang lain. Selalu tentukan batasan dan tujuan investasi kamu sendiri. Poin kedua, overconfidence atau terlalu percaya diri. Overconfidence terjadi ketika seorang investor merasa terlalu yakin dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang menyebabkan mereka mengambil risiko yang lebih besar dari yang seharusnya. Artinya, mereka tidak lagi mau mendengar perkataan orang lain, tidak mau mendengar masukan orang lain, dan hanya berpikir bahwa mereka yang paling tahu segalanya. Contoh, investor yang terlalu percaya diri mungkin terus-menerus membeli saham berdasarkan prediksi pribadi, tanpa mempertimbangkan analisis fundamental atau teknikal yang lebih luas. Tentu kita harus memiliki keyakinan saat akan membeli saham berdasarkan analisa kita pribadi. Tapi itu bukan berarti kita langsung menutup mata dengan berbagai pendapat dan berbagai fakta yang ada di lapangan. Kita juga harus melihat dari dua sisi. Cara menghindarinya, kenali keterbatasan kamu dan lakukan riset yang komprehensif. Jangan biarkan rasa percaya diri berlebihan mengaburkan penilaian kamu terhadap suatu saham atau perusahaan. Poin ketiga, membeli berdasarkan rumor atau berita sensasional. Banyak investor yang terjebak dalam investasi berdasarkan rumor atau berita sensasional yang beredar, tanpa verifikasi sumbernya. Hal ini seringkali mengarah pada keputusan yang terburu-buru dan merugikan. Contoh, berita tentang sebuah perusahaan yang akan segera diakuisisi bisa menyebabkan lonjakan harga saham. Namun jika ternyata informasi tersebut tidak benar, investor yang membeli saham berdasarkan rumor ini bisa mengalami kerugian. Sudah banyak contoh kasusnya di Bursa Efek Indonesia.
Bagaimana cara menghindarinya? Pastikan untuk memeriksa keakuratan informasi sebelum bertindak. Selalu lakukan analisis mendalam dan gunakan sumber informasi yang terpercaya. Poin keempat, panic selling, menjual karena ketakutan. Salah satu jebakan terbesar adalah menjual saham dengan kondisi panik ketika harga saham turun tajam. Padahal ini mungkin bukan waktu yang tepat untuk menjual. Banyak investor yang merasa takut akan kerugian lebih besar dan akhirnya menjual saham pada titik terendah hanya untuk melihat harga saham tersebut rebound kemudian. Contoh, harga saham sebuah perusahaan jatuh drastis karena rumor negatif sementara dasar fundamental perusahaan tersebut tetap kuat. Investor yang takut akan kehilangan lebih banyak uang memutuskan untuk menjual, padahal saham tersebut kemudian naik kembali. Alhasil, dia menyesal. Cara menghindari, tentukan strategi keluar kamu sebelum membeli saham dan stick to the plan. Artinya, sebelum memencet tombol buy untuk pertama kali, kamu sudah tahu ingin beli di harga berapa, ingin dijual di harga berapa. Jangan biarkan emosi kamu mengambil alih keputusan investasi. Pertimbangkan jangka panjang dan pastikan kamu beli saham yang memiliki fundamental kuat apabila kamu seorang fundamentalis. Poin kelima, mengejar keuntungan cepat atau short-term thinking. Banyak investor yang terjebak dalam pola pikir ingin mendapatkan keuntungan cepat dalam waktu singkat, tanpa memperhatikan prospek jangka panjang dari saham tersebut. Contoh, seorang investor membeli saham karena harganya naik dalam beberapa hari terakhir, tanpa memeriksa prospek keuangan dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Cara menghindarinya, fokuslah pada investasi jangka panjang dan analisis fundamental yang mendalam. Hindari membeli saham hanya karena fluktuasi harga jangka pendek. Berikut ini kesimpulannya. Pasar saham memang menawarkan peluang besar, tapi juga dipenuhi dengan jebakan yang bisa menyebabkan kerugian besar jika tidak berhati-hati. Untuk menghindari jebakan ini, investor perlu memiliki pendekatan yang disiplin dan rasional. Fokus pada riset yang mendalam dan menjaga emosi agar tidak terjebak dalam keputusan yang didorong oleh ketakutan atau keserakahan. Ingatlah bahwa investasi saham bukan jalan pintas untuk kaya, melainkan proses jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan kebijaksanaan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.